Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mengalah untuk menang. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan 9 dan Amsal pasal 26 ayat 5 dan pasal 28 ayat 26. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Konon di Tiongkok pernah hidup seorang hakim yang sangat dihormati karena tegas dan jujur. Suatu hari dua orang menghadap sang hakim. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya minta keputusan atas kasus mereka yang sebenarnya sangat sederhana. Keduanya berdebat tentang hitungan 3 kali 7. Yang satu mengatakan hasilnya 21. Yang lain berkukuh mengatakan hasilnya 27. Ternyata sang hakim memvonis cambuk 10 kali bagi orang yang menjawab benar. Spontan si terhukum memprotes. Sang hakim menjawab, "Kamu bodoh. Mau-maunya berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 kali 7 adalah 21. Ada pelajaran menarik dari kisah tersebut yang penting untuk kita terapkan. Coba kita pikir, jika kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang tak berguna, berarti kita juga sama salahnya atau bahkan lebih salah daripada orang yang memulai perdebatan. Sebab dengan sadar kita membuang waktu dan energi untuk hal yang tidak perlu. Tanpa kita sadari, kita sering mengalaminya. Bisa terjadi dengan pasangan hidup, tetangga, atau kolega. Berdebat untuk hal-hal yang tidak ada gunanya hanya akan menguras energi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalaupun kita diperhadapkan dengan orang seperti itu, ingatlah perkataan Salomo, ada saatnya kita menjawab orang bebal sesuai kebodohannya, agar ia dapat menganggap dirinya bijak. Memang diperlukan suatu sikap kerendahan hati, karena untuk bisa mengatasi hal seperti ini, di mana ada saatnya kita mengalah untuk suatu perdebatan atau pertengkaran yang sia-sia. Tetapi mengalah bukan berarti kalah, bukan? Untuk itu, kenalilah perilaku orang-orang di sekeliling kita. Di samping itu, kita perlu mempertimbangkannya dengan bijaksana. Seperti kata Amsal pasal 3 ayat 21. Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Memang tak mudah, tetapi kita dapat melakukannya dengan hati yang bersandar kepada Tuhan, hingga kita pun berjalan dengan aman tanpa terantuk. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang memberi contoh dalam hal mengalah, di mana terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan Lot, karena tempat yang semakin terbatas untuk ternak mereka. Lot memilih lembah Yordan, tempat yang lebih baik, yang banyak airnya, sedangkan Abraham memilih menetap di tanah Kanaan. Abraham sebenarnya berhak atas tanah warisan itu, tetapi ia tidak mau menghabiskan waktunya untuk berdebat. Bahkan Abraham rela mengalah dan memberikan tanah itu kepada Lot.
Akibat dari sikap mengalah itu, akhirnya Tuhan memberkati Abraham dan memberikan seluruh negeri itu kepadanya dan seluruh keturunannya. Untuk itu, kita perlu mengembangkan sikap mengalah, apalagi jika itu merupakan pertengkaran yang sia-sia. Jadilah bijak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat bimbinganmu dalam hidupku. Berilah aku hikmat dalam bertindak, agar aku tidak menjadi orang yang bebal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.